Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Urang Surau. Pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan sebuah video yang mana sebetulnya video ini adalah dalam rangka live mereka Ubat dan teman-temannya, yang mana mereka di sana mencoba untuk menyangkal apa yang disampaikan dan ditemukan oleh MUI. Dan juga sebetulnya hadis yang kita akan bahas yang disampaikan oleh Ubat nanti itu adalah sebetulnya ditujukan untuk MUI dan ditujukan untuk para habaib. Namun beliau ini, Ubat ini tidak sadar bahwasanya sebetulnya penyampaiannya tersebut bukan hanya untuk orang yang dia serang, yakni MUI dan para habaib, melainkan juga mengenai dirinya sendiri, yakni para gurunya. Yang kedua, fitnah yang besar, bahkan yang menjadi fitnah akhir zaman, menjadi kebohongan yang besar, itu adalah ayyaftariya ala walidai fayadda'a ila ghairi abi. Ketika ada sekelompok orang atau seseorang yang sudah membohongi kedua orang tuanya, yang mana dia mengkaitkan dirinya sebagai putra si fulan, padahal si fulan tersebut bukan bapaknya. Itu min al-dhamil fariyah. Ini loh lagi meresahkan. Kalau dari Majelis Ulama, dari PBNU tidak memberikan ketegasan dalam polemik nasab, justru ini akan menjadikan adu domba integritas NKRI rusak. Pikir loh, betul kata Pak Mujib, nilai Pancasilanya di mana? Unyil itu namanya. Kita tidak ingin terlibat di dalam kasus debat nasab ini. Kalau memang itu ilmiah, lanjutkanlah perjuangan kalian. Tentunya tunjukkan secara ilmiah. Berjidallah dengan baik. Yujadilhum billati hiya ahsan. Ya, hendaklah berjidal, berbantahan itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara emosional, melainkan berjidallah dengan ilmu. Berbantahanlah dengan akhlak dan ilmu, tidak secara emosian, bukan dalam rangka kebencian, apalagi dalam rasa hasud. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada video yang telah kita tampilkan tadi, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, sebuah hadis yang disampaikan oleh Ubat mengatakan bahwa Rasulullah membenci dan kebohongan yang amat besar seseorang yang mengatakan yang tidak ada kaitan nasab dengan mereka, lalu mereka mengait-ngaitkannya. Yang dimaksud sebetulnya di sini oleh Ubat ini adalah para habaib, ya, nasab ba'alawi, ya. Sebetulnya ini pun sebetulnya bukan untuk habaib saja, melainkan juga untuk Gufran. Coba lihat, ya, Gufran yang dulunya mengatakan bahwa dia adalah keturunan An-Nawawi, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ternyata dibantah oleh keluarga Syekh An-Nawawi Al-Bantani, yakni Mbah Majazi. Inilah cucunya Syekh Nawawi. Saya diundang sering ke istana. Ternyata ya, kalau benar-benar nasab dari Syekh Nawawi, Syekh Nawawi itu mempunyai anak berapa? Dari anak siapa? Dia. Kata Abah Yai, iya. Pertanyaan kepada Pak Gufron. Iya. Terus kata Pak Gufron, diam saja. Iya. Jadi saya walaupun nasab asli, enggak ngaku-ngaku. Karena menguasa saya ini, satu, orang paling fakir, kedua, orang paling bodoh, ketiga, orang paling bodoh. Dan ngaku-ngaku sekarang orang pinter banyak ngejual-jual nasab.
Jadi pada dasarnya garis besarnya Aba Gufron bukan nasab Syekh Aba Yai Nawawi. Bukan Pak ya? Bukan. Bisa dipertanggungjawabkan ucapan Aba ini ya? Iya. Karena Aba Yai adalah duriat yang soheh dari Syekh Nawawi turun ke Ibu Nyai Rokaya turun ke Salma turun ke Jajumana turun Aba Yai Mazaji. Nah, terima kasih Aba Yai. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan Kiai Imaduddin bin Utsman? Ternyata Kiai Imaduddin itu bukan bin Utsman, melainkan bin Sarman. Nah, bagaimana penjelasannya hal ini? Apakah juga butuh tes DNA atau bagaimana? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian coba kita lihat video yang kedua. Ketiga, ini masalah politisasi agama ya, saya rangkumnya begitu. Kenapa? Karena yang ketiga kebohongannya itu adalah au yaqtariya alayya, kata Rasul. Yaqulu sami'tu mir Rasulillahi wa lam yasma' minni. Kalau ada seseorang yang mengatakan saya menyampaikan dengan dalil Al-Qur'an atau As-Sunnah hadis sesuai dengan anjuran baginda Rasul, padahal Kanjeng Nabi tidak pernah menyampaikan, berarti ini ada kepentingan menggunakan politik agama. Ini sudah banyak. Awas, ini saya garis bawahi, ini adalah bagian daripada politisasi agama. Dia menyampaikan saya berdalil melalui as-sunnahnya Rasul, padahal Rasul tidak menyampaikan, kan begitu. Nah, ini bagian yang ketiga, kebohongan yang besar. Hati-hati. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video yang kedua ini pun disampaikan bahwa termasuk kebohongan besar itu adalah ketika seseorang menyampaikan yang itu bukan dari Rasulullah, tetapi dia mengatakan bahwa itu adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah hal ini terdapat di dalam dirinya Mama Gufron? Mama Gufron sering sekali mengatakan qala Rasulullah, ini perkataan Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, innama qali maqali rahmatallah. Sering sekali dia menyampaikan hal yang semacam itu. Seperti contoh. Awas loh, kata Rasulullah. Maqal inna rahmatan la juga sama wal jamaah. Wa maqal innaka yali inna rahmatan lama alayya ma fil fitrah. Wa masdi inna qaliyama fil amsar. Al-qul inna rahmatan amsar, aki inna rahmatan amsar, wa maqul inna rahmatan ulama adrima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma faqali inna rahmatan lakalima. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini kita ingatkan kembali bahwasanya orang yang mengatakan bahwa ini adalah dari Rasulullah tetapi itu ternyata bukan dari Rasulullah, artinya dia telah berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Ingat wahai saudaraku, bukankah Rasulullah telah mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berbohong terhadapku di atas namaku, kata Rasulullah, membawa namaku, kata Rasulullah, maka silakanlah ambil tempat duduknya di dalam neraka. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kepada Gus Ubad yang harus Anda perhatikan adalah ya Mama Gufron ini. Kita lagi membahas tentang Mama Gufron, bukan membahas masalah pesantren unik. Ya, sekali lagi bukan membahas masalah unik, tetapi kita lagi membahas penyelewengan, penyimpangan dan kesesatan dari Mama Gufron ini. Jadi Anda jangan salah sangka yang kita bahas itu adalah pesantren unik, melainkan adalah pribadi dari Mama Gufron. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين